Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Desa Gading, Masih Jakarta. Saya hormati Ketua DPD, Stasiun Anggota. Saya hormati Bapak Babinsa, Kabinkas Desa Gading. Hadir juga siang hari ini adalah dari desa, dari lokal desa yang akan diperhatikan semua terkait dengan rembuk stunting. Kami kemarin rembuk stunting di tingkat kabupaten. Hasilnya intinya bagaimana kita mengurangi angka stunting kita yang masih 14%. Posisi Kabupaten Kendal itu di 8 besar dari 35 kabupaten kota. Berarti angka stunting kita masih tinggi. Ya jumlahnya tidak bisa kita kurangi dengan drastis, tapi saya berharap Pak Kades itu punya target. Dari Desember ya tinggal 5 gitu ya Pak. Itu harus diniatkan. Bu Bidan juga kerjanya dengan kader-kader PKK itu bersemangat. Tinggal 5. Kalau tidak bisa 5 ya mogok. Panjenengan menilai Pak Kades ya. Jadi tolong, karena kebanyakan yang tidak terpantau itu adalah anak-anak yang tidak mau pergi ke posyandu. Jadi anteng di rumah Pak, ibunya sibuk sendiri, kalau ibunya yang hamil, yang kekurangan energi, yang kehamilan. Kalau bermula dari kehamilan maka yang pertama adalah pernikahan. Ngeten napa? Jadi urut-urutan seperti itu. Jadi apa stunting? Berarti berawal dari perkawinan. Perkawinan kalau bisa itu kan jangan perkawinan usia dini kan gitu. Sesuai dengan Pak Syafruddin Amin mungkin berapa usia anak apa boleh nikah gitu. Untuk yang putri 19, yang putra sama 19. Dengan regulasi yang terbaru maka sebelum usia 19 berarti potensi untuk stunting itu sangat tinggi, atau peluangnya untuk kalau punya anak itu stunting itu berarti lebih tinggi. Dari perkawinan terus menuju ke kandungan atau kehamilan. Kehamilan berarti bagaimana di saat ibu hamil itu mengkonsumsi gizi dan lain sebagainya, asupan gizi itu adalah peran dari ibu atau orang tua. Setelah lahir maka lahirlah bayi, berarti objeknya bayi. Selama 0 sampai 5 tahun itu sangat potensi kena stunting. Rata-rata digali itu bukan karena kurang gizi Pak. Saya lihat kalau bukan karena gizi, saya kira di desa kali itu tidak ada yang miskin banget, apalagi untuk pembiayaan ibu hamil dan balita. Tapi lebih banyak ke pola asuh anak. Jadi peran ibu-ibu hamil sampai ibu-ibu menyusui dalam hal ini sangat strategis untuk menurunkan angka stunting. Selain itu tanggung jawab pemerintah desa dalam hal ini memang seluruh yang ada di desa kali adalah tanggung jawab pemerintah desa kali. Ini disampaikan oleh Pak Anton mengenai pemeriksaan ekonominya seperti apa dan juga bagaimana sudah cukup detail disampaikan oleh Pak Anton. Maka kami dari desa akan menyampaikan bahwa sebenarnya rembuk stunting di sini sudah difasilitasi oleh desa. Dalam SK-nya adalah ketuanya adalah Bu Lurah saat itu atau Bu Sri Lestari, dan juga segenap kader kesehatan dan juga TPPKK dan lain sebagainya. Maka pada siang hari ini sebelum masuk ke penyampaian yang akan dilakukan oleh tim RDS itu perlu kami sampaikan bahwa forum rumah desa sehat mungkin mulai saat ini nanti Pak akan direorganisasi, yang mana nanti ketuanya otomatis akan beralih dari Bu Sri Lestari kepada Bu Siti Khalifah. Dan nanti Bu Siti Khalifah itu yang akan menjadi motor penggerak dalam rangka penanganan stunting di Desa Galih mulai dari tahun ini sampai dengan mungkin nanti selesainya program atau selesainya jabatan. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya, forum rumah desa sehat ini setiap tahunnya sudah ada kegiatan yang mana ini dimotori oleh kader pembangunan manusia yang dalam hal ini akan disampaikan
oleh Bu Nur Hayati. Monggo Bu Nur, waktu kami persilahkan untuk bisa menyampaikan hasilnya. Distribusi tablet tambah darah untuk ibu hamil, pemeriksaan nifas, imunisasi, penimbangan berat badan, pengukuran panjang atau tinggi badan, kelas nutrisi atau gizi, layanan KB, kelas ibu hamil, sanitasi air dan air bersih diakses 2 dusun, yaitu PDAM. Posyandu di Desa Galih ada 3 dengan jumlah pemanfaat. Posyandu Mawar dengan jumlah 70 orang. Posyandu Anggrek dengan jumlah 55 orang. Posyandu Melati dengan jumlah 50 orang. Pendidikan anak usia dini di PAUD, jumlah penerima manfaat PAUD 95 anak. Jumlah guru ada 8 orang. Jumlah penerima manfaat layanan, jumlah ibu hamil ada 18 orang. Jumlah anak usia 0-2 tahun 45 anak. Jumlah anak usia 2-6 tahun 133 anak. Laporan tahunan kompetensi layanan stunting tahun 2022. Total rumah tangga 1000 HPK, ibu hamil atau resti 3 orang. Total anak usia 0-23 bulan gizi buruk tidak ada. Total anak berdasarkan hasil pengukuran tingkat pertumbuhan 178 anak. Tingkat kompetensi desa untuk penanganan stunting bagi ibu hamil 85%. Tingkat kompetensi desa untuk penanganan stunting untuk anak usia 0-23 bulan 90%. Diagnostik kesenjangan utama dalam layanan yang ada di desa. Diagnosis layanan 1 PAUD baik. Rekomendasi insentif guru PAUD, pelatihan kader BKB, kesadaran akan pentingnya kelas pengasuhan. Diagnosis kesenjangan utama dalam layanan yang ada di desa. Diagnosis layanan 2 jaminan sosial baik. Rekomendasi peningkatan kesadaran akan pentingnya akte kelahiran. Peningkatan kesadaran akan pentingnya asuransi kesehatan bagi anak usia 0-23 bulan. Peningkatan kesadaran akan pentingnya asuransi kesehatan bagi ibu hamil. Diagnostik kesenjangan utama dalam layanan yang ada di desa. Diagnostik layanan 3 konseling gizi terpadu. Rekomendasi advokasi ahli gizi untuk kunjungan ke rumah, meningkatkan kesadaran konseling rutin untuk orang tua. Advokasi puskesmas untuk melakukan kelas ibu dan bayi. Diagnosis layanan apa saja kesenjangan utama dalam layanan yang ada di desa. Diagnosis layanan 4 layanan KIA baik. Rekomendasi meningkatkan kesadaran pentingnya ANC bagi ibu hamil. Menyediakan pelatihan untuk kader posyandu, advokasi untuk memastikan desa mempunyai pil penambah darah, menyediakan PMT selama 3 bulan untuk anak kurang gizi, penyediaan PMT secara teratur untuk posyandu, meningkatkan kesadaran orang tua pentingnya pemantauan berat anak, advokasi tokoh lokal pentingnya posyandu, meningkatkan kesadaran orang tua pentingnya posyandu. Diagnostik kesenjangan utama dalam layanan yang ada di desa. Diagnosis layanan 5 air bersih dan sanitasi. Rekomendasi meningkatkan kesadaran akan pentingnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, PHBS di tengah sekerja, di tempat kerja, PHBS di sarana kesehatan, HBS di tempat umum. Diagnostik oleh dusun. Dusun 1 67,75%, jumlah penerima manfaat 66 orang. Dusun 2 63,64%, jumlah penerima manfaat 82 orang. Diagnostik penerima manfaat. Status rentan terdiri dari ibu hamil tidak ada. Anak usia 0-23 bulan 1 anak. Status normal ada 63 orang terdiri dari ibu hamil 18 orang. Anak usia 0-23 bulan 45 anak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tersebut akan dimasak siang hari, setelah itu didistribusikan ke balita SD. Harapannya nanti dengan bantuan tambahan PMT ini balita-balita yang gizi kurang akan timbangannya naik dan status gizinya akan menjadi baik. Terima kasih. Ya. Terus itu nanti yang dapur itu nanti diketuai oleh Ibu Kepala Desa.